Oke, gara-gara sebelumnya bikin video jadi keingetan. Kemarin saya pernah bikin sebuah program untuk memilih mata kuliah. Jadi si formnya itu satu halaman itu ada form mata kuliah yang dipilih. Satu form lagi itu ada list mata kuliah yang bisa dipilih. Seperti ini. Saya coba tunjukkan. Nah, jadi ini halaman untuk mata kuliah yang dipilih sini. Ini yang dipilih. Terus kita bisa milih lagi mata kuliah yang lain di sini. Nah, ini yang bisa dipilih. Kita klik pilih. Nah, di sini juga kita bisa klik hapus nih. Ini misalkan kita batal memilih mata kuliahnya, kita hapus, dia hilang, dia masuk lagi ke sini. Dia masuk lagi ke sini. Terus kita pilih lagi, pilih, dia masuk ke sini, di sini dia hilang. Ini kalau kita hapus juga bisa. Hapus, tambah lagi, nah dia masuk ke sini lagi. Kita pilih lagi, dia pindah lagi. Oke. Jadi gimana caranya kita bisa menampilkan data di satu tabel, kita pindahkan ke tabel yang lain. Bagaimana cara memindahkan data dari Z tabel 1 ke Z tabel yang lain di Java. Oke, langsung aja ke tutorialnya. Saya harap videonya nggak lebih dari 10 menit seperti sebelumnya. Jadi kita main cepet ya. Bentar. Kayaknya bakal agak lama. Saya perlu memindahkan dulu data yang tadi, coy. Yang ini. Kita pindahkan ke YouTube lagi. Sini, bawah. Biar terorganisir ya. Oke, ini kita bikin project baru, next. Apa namanya ya? Switch data between JTabels. Jadi tabelsnya banyak ya, so kita pindah-pindah. Oke. Ini kita hapus dulu aja. Kita buat package baru, main package. Kita bikin juga main frame. Oke. Sebetulnya yang jadi masalah ketika saya bikin video itu ngeditnya, coy. Jadi kadang saya itu malas ngedit, tapi konten di dalamnya itu banyak yang sensitif. Akhirnya terkatung-katung nggak saya teruskan video-videonya. Atau udah ada yang terlalu kompleks dan saya males karena nggak ada yang apresiasi aja. Apresiasi goblok. Nggak, males karena ya malas aja gitu. Banyak juga kerjaan lain. Jadi akhirnya terkatung-katung, nggak dilanjutin. Oke. Tapi kalau misalkan teman-teman yang minta, misalkan, Om, saya minta buatin video ini, tapi tetap harus saya paham juga cara-caranya. Itu biasanya saya cepet juga bikinnya. Oke, ini kita masuk sini, bikin tabel yang kedua. Oke, udah. Sekarang di sini kita kasih label ya. Ini kita input manual dulu aja. Seperti ini kode. SKS. Segitu aja dulu. Intinya kita perlu paham konsepnya dulu, coy. Kita hapus, kita insert. Kodenya misalkan MK
1220 namanya misalkan pemrograman dasar S16, masukkan lagi MK 1221 SKS nya 12 sih, banyak banget coy, 3 aja. Oke. Oke, sip, close. Nah, yang ini kita hanya setting, ini kita hapus dulu. Ini kita hanya setting headernya saja ya, headernya saja. Jadi untuk rows-nya kita kosongkan. Oke, nah kemudian kita tambahkan button di sini. Pilih. Oke. Kemudian ini kita naikkan dikit. Nah, oke. Terus sini kita tambahkan tombol hapus. Jadi logiknya, ketika ada data yang kita pilih di sini, kita klik, kita pilih, dia masuk sini. Ketika ada data di sini, kita klik, kita hapus, dia pindah ke sini lagi. Oke, itu ya. Gimana caranya? Langsung aja kita di sini. Kita rubah dulu namanya sini tabel tool. Oke, pilih, hapus. Nah, yang pertama kita buat dulu objek dari default tabel model. Private default tabel model, tabel model MK. Terus yang kedua kita butuh MK dipilih. Bawahnya sini kita setting tabel model MK, isi tabel MK tabel makul get model. Terus kita casting. Oke. Oke, sip ya. Ini kita setting. Oh, ini jangan kita setting final. Di situ ketika ada yang dipilih, artinya kita akan memindahkan dari si list matkul ke matkul dipilih. Kita int selected row tabel MK matkul get row get selected row. Oke, jika dia ada yang dipilih, kita masuk ke sini. Kalau tidak, kita tampilkan pesan. Warning. Karena saya malas, nggak ada. Saya malas bikin metodenya lagi, coy. Nggak apa lah. Object message-nya warning. Oh, salah. Pesan. Salah.
Satu lagi j dot. Oke, sini kita kasih warning. Silahkan pilih MK lagi. Oke. Kemudian yang bawah juga sama, nanti kita setting seperti itu. Nah, setelah itu, setelah dipilih, kita ambil data MK yang dipilih. Kemudian hapus data MK yang dipilih. Apalagi apa aja nih yang kita ambil. Nah, di sini langsung aja ya, langsung kita sebenarnya gini, kita bisa bikin listnya dulu. List object new object. Ini bisa langsung seperti ini. Terus di sini tabel makul dot get value add, row-nya selected row, kolomnya kolom ke 0, text ke 0, oke. Dot to, oh ya, udah ini aja. Nah, kita ambil, karena ini ada 2, 3, kita ambil 3. 3. Oke, kemudian kita setting tabel model MK dipilih dot add row list object. Nah, hapus data MK yang dipilih. Tabel model MK dot remove row selected row. Coba dulu ya. Wah, lebih coy. Lebih dari 10 menit. Gak apa. Pilih. Oke, hilang ya. Oke, pilih. Oke, hilang. Pilih. Pilih. Nah, nextnya kita akan pindahkan dari si yang dipilih ke yang di atas. Sama aja logiknya coy. Cuman beda pengambilannya aja. Makul dipilih. Selected row, matkul dipilih, matkul dipilih, matkul dipilih. Ini ya kita hapus. Warning, silahkan pilih mata kuliah yang ingin dibatalkan. Save. Dia bisa pindah-pindah coy. Oke, ini kita pilih. Nah, kalau misalnya kita hapus, nah dia belum ada yang dipilih. Jadi mesti dipilih dulu. Om, saya pengen datanya, kan ini kan OP dulu nih misalkan. Coba kita cek dulu. Kan ini kan dasar dulu nih, kita pilih. Ketika dihapus, dia ke bawah. Saya pengennya di atas, bisa nggak? Wow, harusnya bisa ya. Harusnya bisa, cuman flow-nya bakal lebih ribet dari ini coy. Nah, kalau misalkan teman-teman pengen dibuatkan hal seperti itu, silahkan komen di bawah. Nanti bakal saya buatkan lanjutannya. Karena sekarang saya malas, jadi saya tidak akan membuat yang data terurut. Hahaha. Itu ya. Jadi itu aja untuk videonya. Jika teman-teman masih bingung, silahkan komen di bawah. Jika teman-teman ingin ditambahkan fitur lain, silahkan komen di bawah. Jika teman-teman membutuhkan jasa pembuatan aplikasi untuk kebutuhan apapun, umum ya, silahkan teman-teman kontak WA saya. Silahkan cari di video lain. Udah ada yang saya sertakan kontak saya di sana. Oke, itu aja untuk videonya. Semoga bermanfaat and see you in the next video.